luntur semua gitu. Jadi gue mulai fokus ke hal-hal yang kecil, pencapaian-pencapaian kecil, sesuatu yang dulu gue pikir itu nggak signifikan, tapi ternyata bisa mendatangkan kebahagiaan. Gue senang kalau gue bisa kerja dengan baik. Gue senang kalau ada teman yang bisa ngobrol sama gue. Nah perlahan-lahan kayak gitu. Gue juga udah gak mikirin lagi orang lain mau ngomong apa atas apa yang gue lakukan, selama gue bahagia dan gak mengganggu orang lain dan merugikan orang lain. Kalau dulu gue sangat-sangat berpikir bagaimana orang lain melihat gue gitu. Wah, gue akhirnya mulai belajar video di usia gue yang sudah 25 tahun. Dan ternyata makin terus. Sampai di titik yang gue ngerasa, loh kok udah sampai sini ya? Gitu. Bahkan gue mencapai hal-hal yang dulu gak berani gue impiin, Pak. Gue sebagai seorang ambisius, itu gue ngerasa itu terlalu tinggi. Bahkan sebagai seorang ambisius. Tapi tanpa gue sadari dengan hidup seperti sekarang, wow, gue udah di sini gitu. Wow, gue bisa ini. Wow, gue mencapai ini. Dan itu berjalan secara natural dan alami. Jadi ya stoikisme itu bukan membunuh cita-cita lu, bukan membunuh ambisi lu. Stoikisme justru membantu lu untuk mendefinisikan apa sih sebenarnya yang lu mau kejar. Apa sih yang sebenarnya mau lu capai. Dan membuang semua distraksi yang selama ini nggak penting, Pak. Oh, itu yang baru gue sadari. Dan setelahnya gue baru tahu, oh ternyata hidup kayak gini nih udah ada ilmunya. Namanya stoikisme. Dan gue pelajari, oh ternyata gue semakin relevan. Gue mempelajari pikirannya Seneca, Aurelius, Epictetus. Ternyata ini toh yang selama ini harusnya gue lakuin. Dan stoikisme itu bukan nihilismenya Nietzsche ya, bukan pesimistis juga gitu. Stoikisme itu lebih ke netralitas dan rasionalitas. Jadi dia akan membantu lu mendefine apa sih yang sebenarnya harus lu lakukan, di mana sih fokus lu harus lu letakkan. Jadi semua distraksi, obstacle yang sebenarnya nggak penting dan selama ini mengganggu itu bisa hilang. Nah itu sedikit